Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IPS yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Febriansyah, saya Muhammad Agus Saputra, Saya Dede Prasetya, saya Salagi Mandrasata, Saya Rizky Sari. Di sini kami mendapatkan tugas IPS dari Umi Sri Kurniati, yaitu membuat tugas mind mapping masa Orde Lama. Di sini kami akan menunjukkan video proses pembuatan dan presentasi. Tonton terus videonya ya. Tapi bohong. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Jadi datang Masa Orde Lama. Pengertian: sejarah Indonesia dari tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin. Latar belakang:
Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami peperangan. Salah satunya melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya, menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Nasional karakter building yang dalam bidang politik yang anti imperialisme, anti kolonialisme dan juga pastinya pro akan perdamaian nasional maupun dunia. 2. Membangun atau membangkitkan rasa percaya diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. 3. Adanya keinginan untuk mengangkat derajat dan juga martabat bangsa Indonesia, baik bangsa Indonesia itu sendiri maupun di mata dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. 1. Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. Meski sudah dilakukan perundingan dengan pihak Belanda sejak 11 sampai 15 November 1946. 2. Agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. 3. Perjanjian Renville. Perjanjian antara Indonesia Belanda yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville yang ketika itu sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. 4. Pemberontakan PKI yang terjadi pada 18 September 1948. 5. Agresi militer Belanda 19 Desember 1948 yang menyerang ibu kota Indonesia yang ketika itu ada di Yogyakarta. 6. Perjanjian Romroyan 14 April sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. 8. Proklamasi Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. 9. Pemilu pertama pada 1955. Kondisi politik pada masa Orde Lama, secara garis besar kondisi politik identik dengan kontrol nyaris absolut dari Soekarno lewat sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, Soekarno berusaha mengakomodasi semua poros politik Indonesia lewat Nasakom, nasionalisme agama komunis. Dalam pemerintahannya, sajanya dua kubu diantaranya terlibat persaingan dan perang dingin dalam usahanya mendominasi kekuasaan, yaitu nasionalis lewat militer dan komunis lewat PKI. Kondisi ekonomi masa Orde Lama tahun 1951 sampai 1966, keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diperlakukannya Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian di tahun 1965, mendirikan bank berjuang, perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah, penurunan angkatan kerja, pengangguran sebanyak 1 sampai 1,8 juta dari 34,5 juta, di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953, Jakarta pekerja menerima uang berupa 5-6 per hari. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Kondisi sosial budaya. Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihapus dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang.
Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tiga, dua, satu. Baiklah teman-teman, itu saja video proses pembuatan mind mapping dan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Maling pangsit. Oh, maling matamu, Baiklah teman-teman, itu saja video proses pembuatan mind mapping dan presentasi tugas UTS masa Orde Lama dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.